Edo Kondologit dan Rio Febrian yang jadi saksi mata pernikahan Glenn dan Dewi berbagi cerita untuk Anda. Jadi waktu masuk tuh Glenn masuk duluan, setelah Glenn masuk dia nyanyi. Dia nyanyi lagu, Akan berani. dia nyanyi bagus banget, nyanyi itu ngiringin Dewi masuk. Baru tutup sama Edo Kondologit nyanyi. Berapa tahun lalu? Oh, So In Ah, Love, So In Love kita Soalnya nyanyi. gua Edo sama Pasto Kita nyanyi ngiringin dia tukar cincin, pasti ya. sumpah setia. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, seperti biasa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Dapatkan hadiahnya dengan cara menjawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Para sahabat dekat Glenn Fredly mulai terbuka dan menceritakan prosesi pernikahan Glenn dan Dewi Sandra di Bali. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional akan melaporkan Gusti Randa atas dugaan menyebarkan isu perselingkuhan Sutrisno Bahir dan Nia Paramita. Siti Nurhaliza gosipnya telah menerima pinangan seorang konglomerat asal Malaysia. Kiki Amelia rela diatur oleh Hengki Kurniawan. Yeni Rahman dan anggota Parvi mengunjungi Gubernur Sutioso. Jalinan asmara Dimas Seto dan Kristi Subono yang dibina selama 9 tahun putus di tengah jalan karena perbedaan keyakinan. Pemirsa, setelah kemarin Gospot menayangkan sekelumit suasana di sekitar area pernikahan Glenn Fredly dan Dewi Sandra di Tirta Luhur Uluwatu, Bali, kini kami akan menyuguhkan pada Anda suasana pemberkatan nikah Glenn dan Dewi. Rasa penasaran Anda akan terpuaskan bila melihat liputan kami berikut ini. Selain itu, satu persatu sahabat Glenn mulai terbuka dan menceritakan suasana haru dan kemesraan yang tercipta antara Glenn dan Dewi. Pemirsa, inilah Gospot. Pernikahan Glenn Fredly dan Dewi Sandra yang berlangsung pada hari Senin 3 April lalu di Pulau Bali masih menyisakan banyak cerita. Wartawan memang tidak berhasil mengambil gambar pernikahan terheboh ini. Setidaknya undangan lusuh yang ditemukan di sekitar lokasi pernikahan mereka di Tirta Luhur Uluwatu, Bali ini menjadi bukti bahwa di tempat ini telah terjadi pernikahan suci. Selesai upacara pemberkatan pernikahan, Hengki Latui Hamalo ayahanda Glenn memberikan sepenggal cerita kepada para wartawan yang dengan setia menunggu kemunculan mempelai yang berbahagia. Mungkin saya nggak bisa utarakan sekarang, tapi semuanya sudah berjalan lancar ya. Ya, oke. Glenn, pernikahannya berjalan lancar, pemberkatan nikah ya, secara Kristiani, oke. Dua-duanya Glenn Fredly maupun Dewi Sandra diberkati secara Kristen, oke. Yang mengherankan sampai mobil terakhir sama sekali tak terlihat wajah mempelai yang berbahagia itu. Begitu licinnya Glenn dan Dewi menghindar dari kejaran kamera. Entah sang mempelai pergi lewat jalan mana. Seperti apakah suasana pernikahan Glenn dan Dewi Sandra? Foto-foto ini sedikit menjelaskan suasana pernikahan mereka. Salah satunya foto ketika Glenn dan Dewi mengucapkan janji setia. Dewi tampak sangat bahagia dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya. Edo Kondologit dan Rio Febrian yang jadi saksi mata pernikahan Glenn dan Dewi berbagi cerita untuk Anda. Jadi waktu masuk tuh Glenn masuk duluan, setelah Glenn masuk dia nyanyi. Dia nyanyi lagu, Akan berani. dia nyanyi bagus banget, nyanyi itu ngiringin Dewi masuk. Baru tutup sama Edo Kondologit nyanyi. Berapa tahun lalu?
Oh, so in Ah, love, so in love kita Toilet nyanyi. gua Edo sama Pasto. Kita nyanyi ngiringin dia tukar cincin, Pasti ya. sumpah setia mereka. Yang Mereka dua waktu sumpah setia tuh banyak yang nangis, yang jelas ini termasuk air mata meleleh juga, saya juga, semua pada terharu. Sumpah setia mereka. Karena ya suasana itu enak banget, suasana itu romantis sekali dan mereka dua bagaimana cara menyampaikan sumpah setia itu hadap-hadapan, terus yang kelihatan dari hati banget gitu. Beginilah lokasi pernikahan Glenn dan Dewi jika dilihat pada siang hari. Tempatnya persis berdiri di bibir tebing menghadap ke pantai Sanur yang indah. Wajar saja jika suasana yang terbangun sangat romantis. Apalagi pengantin pria dikenal sebagai pencipta lagu-lagu romantis pula. Jadi aura romantis itu pasti menyebar ke seluruh ruangan. suasananya dapet, vibe-nya dapet gitu loh. Apa namanya, terus dapat suasana romantis ya inilah tercermin dari Glenn Dewi yang nyanyi lagu romantis, terus Glenn yang suka ciptain lagu romantis, lagu-lagu cinta, terus di perkawinannya itu ya itu dapat suasana romantis. Dia orang yang datang duduk di dalam ruangan itu dapetin suasana gila gitu loh. Glenn Fredly kini sudah resmi menjadi seorang suami, sedangkan Dewi Sandra resmi mengakhiri masa menjandanya. Hanya saja pernikahan tentu saja bukan sekedar sebuah status. Ada tanggung jawab besar di balik status itu, yakni salah satunya saling menjaga kesetiaan. Keduanya sudah bersumpah untuk saling setia dalam untung dan juga malang. Sanggupkah Glenn dan Dewi menjaga kesetiaan mereka masing-masing? Pernikahan ini menjadi pernikahan yang pertama buat Glenn Fredly dan pernikahan kedua buat Dewi Sandra. Dan semoga saja menjadi pernikahan untuk terakhir kalinya bagi mereka. Pangkat suami sudah ada di pundak Anda. Jadilah suami yang baik dan benar. Ini pesan dari pendeta buat semua ya. Selingkuh mati. Pemirsa, Anda mungkin semakin terkaget-kaget bila mengikuti perkembangan masalah perceraian Gusti Randa dan Nia Paramita. Belum reda rasa kaget Anda, tiba-tiba saja Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional ikut angkat bicara. Mereka akan menggugat Gusti Randa karena diduga menyebarkan kabar tuduhan perselingkuhan Nia Paramita dengan Ketua DPP PAN. Dan rencananya dalam waktu dekat DPP PAN akan melaporkan Gusti Randa ke Polda Metro Jaya. Seperti apakah tuntutan yang akan mereka tujukan pada Gusti Randa? Pemirsa, ini dia liputannya. Tokoh politik dan gosip sepertinya bukan barang baru lagi. Hanya saja selama ini gosip-gosip yang mengarah kepada para politikus, kalau bukan soal money politics, korupsi, paling-paling jual beli kursi. Tokoh politik dan isu perselingkuhan rasanya baru terjadi pada kasus Nia Paramita. Namun jangan tanya dengan efeknya. Isu perselingkuhan itu bisa jadi jauh lebih dahsyat efeknya ketimbang isu korupsi misalnya. Tak heran Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional kemarin menggelar konferensi pers seputar isu perselingkuhan Nia dengan Sutrisno Bahir. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menyatakan keberatan atas pemberitaan yang mengarah kepada fitnah yang mencemarkan nama baik Ketua Umum PAN Sutrisno Bahir atas persoalan keluarga yang dihadapi Gusti Randa dan Nia Paramita. Keterlibatan saudara Nia Paramita sebagai artis dalam beberapa kali kegiatan PAN adalah untuk menyanyi, memperlakukan secara profesional sebagai seorang artis, sama dengan artis-artis yang lainnya. Persoalan saudara Nia Paramita dan Gusti Randa adalah persoalan pribadi mereka. Sutrisno Bahir dan Nia Paramita sudah sama-sama membantah isu perselingkuhan tersebut. Namun sepertinya dianggap belum sanggup menghentikan isu yang sudah terlanjur mencuat tersebut.
DPP PAN kemudian mengambil sikap tegas akan segera melaporkan Gusti Randa ke Polda Metro Jaya karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap beredarnya isu perselingkuhan itu. Yang memulai ini kan adalah ya Gusti Randa. Gusti Randa yang mengatakan apa yang terekspos selama ini. Tetapi kan kita tahu sendiri sudah dapat jawaban dari istri Gusti Randa. Istri sendiri menyatakan bahwa tidak ada melakukan hal-hal yang seperti apa.